Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Line up yang mengerikan. Bulan perak besar tergantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang redup menyinari seluruh gurun seolah-olah menutupinya dengan lapisan benang perak. Siu, di gurun yang sunyi, suara angin pecah tiba-tiba muncul di kejauhan. Sesaat kemudian, sosok hitam tiba-tiba muncul dari ufuk utara dan dengan ganas menebas lewat. Tekanan angin kuat yang terbentuk dari kecepatan tinggi menciptakan terowongan pasir besar yang panjangnya lebih dari 100 meter di dasar gurun. Di langit yang dipenuhi pasir kuning, sosok hitam itu perlahan menghilang di atas cakrawala. Sebelum pasir kuning yang tersebar benar-benar turun, sosok hitam lain sekali lagi menyapu seperti badai. Dengan kecepatan terbang yang bahkan lebih ganas, itu secara langsung menyebabkan terowongan yang dibentuk oleh sosok hitam dari sebelumnya menjadi hampir 2 kali lipat ukurannya. Sialan! Bukankah wanita ini terlalu gigih? Apakah dia perlu berusaha keras untuk doushi kecil sepertiku? Xiao Yan buru-buru mengepakkan sayapnya saat mendengar suara angin pecah di belakangnya. Dia memiringkan kepalanya dan melirik Yu Mei yang mengejar dengan cepat. Meski jarak mereka masih agak jauh, dia masih bisa melihat ejekan di wajah cantiknya yang mempesona, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan getir. "Guru," Xiao Yan buru-buru berteriak di dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya untuk melirik cincin hitam di jarinya. Bahkan tidak ada respon sedikit pun meskipun teriakan Xiao Yan. Mengetahui apa artinya ini, kepala Xiao Yan segera dipenuhi dengan garis hitam. "Bos, itu orang setingkat Do Wang. Pelatihan tidak boleh dilakukan dengan cara ini." Xiao Yan tersenyum pahit saat dia bergumam. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan cepat menempatkan pil pemulihan energi ke mulutnya. Sayapnya mengepak dan kecepatannya sekali lagi meningkat. Yu Mei mempertahankan jarak yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat di belakang Xiao Yan. Dia menyaksikan tubuh Kuyu melarikan diri dan tersenyum tanpa sadar. Dengan suara lembut, dia berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, ikuti saja kakak perempuan kembali ke suku untuk bermain. Kalian manusia suka menggunakan kami wanita ular sebagai budak, bukan? Kalau begitu aku juga akan menganggapmu sebagai budakku, oke?" Suara tawa dibawa oleh seutas benang douki dan secara akurat disampaikan ke telinga Xiao Yan di depannya. "Kakak, jika kamu ingin mengundang seseorang, pergi dan temukan mereka yang memiliki tubuh lebih kuat. Saya memiliki lengan dan kaki yang kurus dan kemungkinan besar tidak akan bisa memuaskan Anda." Meskipun suara Yu Mei lembut dan halus, Xiao Yan masih bisa mendengar niat membunuh yang sedingin es di dalamnya. Segera, dia menoleh dan berteriak dengan kasar. "Dasar bocah berlidah silet!" Mendengar teriakan Xiao Yan, wajah cantik Yu Mei menjadi lebih dingin. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mengulurkan tangannya yang halus. 5 energi hijau yang tenang keluar. Mereka terjalin satu sama lain dan akhirnya diaglomerasi menjadi 5 ular energi hijau besar. Ular energi hijau mulai maju seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di belakang Xiao Yan, melebarkan mulut besar mereka yang berisi taring dan menggigit punggung Xiao Yan. "Sial!" Hati Xiao Yan terkejut saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat 5 ular hijau besar yang muncul di belakangnya. Tubuhnya buru-buru berputar dengan aneh dan nyaris tidak digigit oleh 5 ular energi hijau. "Turun!" Dengan wajah cantik yang dingin, Yu Mei melambaikan tangannya yang halus. 5 ular energi hijau besar dengan keras menabrak sayap awan ungu di punggung Xiao Yan. HMPH, menerima serangan mendadak, wajah Xiao Yan menjadi pucat. Dia mengerang dan sayap awan ungu di punggungnya berubah menjadi tato yang tercetak di punggungnya. Setelah itu,
tubuhnya turun dengan cepat. Wah, suara intens angin melewati telinga Xiaoyan. Lengannya menggapai-gapai dan sesaat kemudian, tubuhnya menabrak gundukan pasir dengan suara teredam. Mengambang di udara, jari halus Yu Mei dengan malas menyisir rambut hitamnya yang berkerumun di bagian belakangnya. Matanya menyapu gundukan pasir dan perlahan turun dengan menginjak udara. Dia tertawa, "Anak kecil, semakin kejam omelanmu, semakin besar niatku untuk menjadikanmu sebagai budak." Pei, kepala Xiaoyan muncul dari dalam gundukan pasir dan mulai menyemburkan pasir kuning di mulutnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yu Mei yang telah tiba lebih dari 10 meter di depannya. Tatapannya menyapu ular air seperti pinggang yang dipenuhi dengan rayuan sebelum menyipitkan matanya. Tubuhnya terdiam beberapa saat sebelum suara ledakan yang teredam tiba-tiba keluar dari gundukan pasir. Mengikuti suara itu, tubuh Xiaoyan seperti bola meriam yang telah ditembakkan, secara eksplosif menyerbu ke arah Yu Mei yang jaraknya cukup dekat. Dengan tubuhnya di udara, Xiaoyan membalik tangannya dan penguasa Xuan berat yang besar muncul. Ditemani dengan kekuatan yang ganas, dia dengan keras menghancurkan kepala Yu Mei. "Terima kasih. Kamu, anak kecil, cukup kejam tapi ini tidak berguna melawan kakak perempuan." Tiba-tiba tersenyum, Yu Mei secara bertahap mengangkat telapak tangan putih saljunya. Dia melambai dengan ringan dan energi hijau yang tenang keluar dari telapak tangannya ke segala arah. Setelah itu, mereka berubah menjadi ular energi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dengan mudah menghilangkan kekuatan penguasa Xuan berat Xiaoyan. Mengamati penguasa Xuan berat yang ditutupi oleh ular energi, Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tidak ragu melepaskan gagang penggaris. Dia memutar dan membalikkan tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan tubuh Yu Mei. Menginjak tanah dengan kakinya, Xiaoyan tiba-tiba dengan licik mendekati tubuh Yu Mei. Dia mengencangkan tinjunya dan energinya melonjak, ledakan oktan. Tinju, yang berisi kekuatan yang menakutkan, dengan keras menghantam dengan marah ke arah dada Yu Mei yang menjulang tinggi. Jelas bahwa Xiaoyan tidak berniat menahan apapun. Kekuatan yang cukup bagus, Yu Mei mengangkat alisnya sedikit pada serangan ganas Xiaoyan. Dia mengevaluasinya secara lisan dan menunggu saat ketika tinju hendak melakukan kontak dengan tubuhnya sebelum tubuh cantiknya tiba-tiba bergoyang dengan cara yang aneh. Tinju yang berisi kekuatan menakutkan hampir mencapai dada Yu Mei yang menjulang tinggi dan melewatinya. Serangan jarak dekat oleh Xiaoyan ini sebenarnya dengan mudah dihindari olehnya. Anak kecil, terlepas dari betapa indahnya gerakanmu, itu tidak ada gunanya saat menghadapi celah kekuatan kita. Tubuh cantik Yu Mei mencondongkan tubuh ke depan dan wajah cantiknya yang mempesona hanya berjarak setengah inci dengan Xiaoyan. Melihat pemuda itu tanpa ekspresi, Yu Mei tersenyum. Tubuhnya sekali lagi mencondongkan tubuh ke depan dan bibir merahnya yang menggoda benar-benar dengan lembut menekan tanda lipstik seksi di dahi Xiaoyan. Pop, serangan Xiaoyan meleset. Perasaan terpukul udara menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi pucat. Erangan teredam terdengar dan dia jatuh ke gundukan pasir di belakang Yu Mei. Ini adalah celah antar level, ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibuat dengan apapun. Saat tubuhnya bersentuhan dengan permukaan berpasir, Xiaoyan membelai tanah. Tubuhnya yang kuat melonjak ke udara dan membalik, akhirnya mendarat beberapa meter dari Yu Mei. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yu Mei yang tersenyum dan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Setelah mendarat di tanah, Xiaoyan mengusap bekas lipstik di dahinya. Namun, dia tiba-tiba merasa kepalanya sedikit pusing dan buru-buru mengeluarkan penawar yang secara pribadi disempurnakan oleh Yao Lao. Dia dengan cepat menelannya dan perasaan pusing menjadi jauh lebih baik. Sialan, wanita ini bahkan memiliki racun di mulutnya. Xiaoyan menggunakan lengan bajunya untuk segera menyeka bekas lipstik saat dia dengan marah berkata di dalam hatinya. Hah!
Anak kecil sebenarnya punya penawar yang sangat bagus. Melihat Xiao Yan mampu menahan racunnya, Yu Mei berkata dengan sikap terkejut. Tidak banyak waktu tersisa. Saya akan segera mengakhiri ini. Anak kecil, jika Anda tidak ingin menjadi budak kakak, maka Anda hanya bisa menjadi kerangka di pasir kuning. Mengangkat kepalanya dan memperlihatkan mata peraknya yang semakin cerah, Yu Mei juga mulai kehilangan kesabarannya. Ada rasa dingin di wajahnya yang tersenyum. Guru, saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Jika Anda tidak bertindak, maka saya akan mati di sini. Melihat bahwa Yu Mei secara bertahap menjadi lebih kuat, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia langsung duduk di gundukan pasir dan tertawa getir di dalam hatinya. Nak, jangan cemas. Akan ada orang yang datang untuk menyelamatkan Anda. Selama periode waktu ini, jangan hubungi saya. Ada seseorang dengan persepsi spiritual yang kuat dalam kelompok orang itu. Jika Anda menghubungi saya, dia mungkin merasakan keberadaan saya. Suara Yao Lao dengan cepat memperingatkan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia sekali lagi turun ke dalam keheningan. Jawaban tak terduga menyebabkan Xiao Yan memiliki wajah tertegun. Dia berpikir cepat tentang kata-kata Yao Lao di dalam hatinya dan sesaat kemudian ekspresi wajahnya dengan cepat ditarik. Tatapan acuh tak acuh menyapu gurun. Selain pasir, tempat itu kosong, tanpa ada orang yang mungkin bisa menyelamatkan Xiao Yan. Apa yang kamu rencanakan? Xiao Yan menghadapi Yu Mei yang perlahan berjalan sambil tersenyum. Karena tidak bisa menahan, dia hanya bisa tersenyum pahit saat dia berbisik. Baiklah, anak kecil, ikutlah dengan kakak. Yu Mei melayang ke depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang halus. Energi hijau yang tenang di dalamnya secara bertahap berkedip. Namun, saat dia berencana untuk menangkap Xiao Yan, wajah cantiknya berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan langit timur gurun. Keheningan berlanjut sesaat sebelum dua sosok tiba-tiba muncul di langit timur. Di belakang kedua sosok itu, titik hitam besar muncul dengan tidak jelas. Haha. Sudah kubilang ada Key of the Snake People di sini. Saya tidak salah. Apalagi, ular itu terlihat seperti seseorang yang memiliki latar belakang tertentu. Sosok manusia dengan cepat tumbuh lebih besar. Tawa keras yang kasar dilakukan oleh Doki dan terdengar di seluruh gurun. Bang! Kedua sosok di langit dengan cepat berhenti. Suara tajam angin pecah seperti guntur yang terdengar di udara. Mengangkat kepalanya yang tertegun, Xiao Yan memperhatikan dua sosok manusia yang muncul di atas kepalanya. Matanya tiba-tiba menyipit. Sesaat kemudian, tenggorokannya menggulung saat dia menelan ludahnya. Dua Douwang. Ketika kedua orang ini muncul, Yu Mei juga menjadi serius. Tatapannya beralih dari Xiao Yan dan dengan dingin memperhatikan dua orang di udara. Tidak lama setelah kedua orang itu muncul, suara gemuruh yang keras dan jelas juga terdengar. Titik di kejauhan juga secara bertahap menjadi lebih besar. Sesaat kemudian, binatang ajaib besar yang benar-benar hijau tua secara bertahap muncul di langit di atas gurun. Haha, benar-benar ada seseorang. Binatang ajaib besar itu berhenti di udara dan tawa yang jelas terdengar dari atasnya. Seketika, 7 sosok melompat dari belakang binatang ajaib dan dengan lembut mendarat di gundukan pasir tidak jauh dari tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan menyapu pandangannya ke 7 sosok yang telah turun dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia menyadari bahwa di antara ke-7 orang itu, ada 5 orang yang berada di level Douling. Pemimpin paruh baya sebenarnya adalah Douwang, orang yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah orang berjubah hitam di samping orang paruh baya. Xiao Yan dengan kasar bisa menebak kekuatan yang lain tetapi orang berjubah hitam ini memberinya perasaan misterius seperti melihat bunga di kabut. Yun Zi saat itu juga memberinya perasaan ini.
Do Huang? Syok muncul di wajah Xiao Yan saat hatinya dalam kekacauan besar. 5 Do Lings, 3 Do Wang dan orang yang sangat kuat yang tampak seperti Do Huang. Apa tujuan dari barisan menakutkan semacam ini? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.